nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Amin. Amin. Loh, saudara percaya nggak Tuhan mengasihi saudara? Percaya. Amin. Ya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu sudah disalib, ya, datang menjadi manusia disalib, mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya kita diselamatkan, amin. Supaya kita mengalami kemerdekaan, supaya kita mengalami pemulihan, amin. Nah, itulah Tuhan datang kepada kita supaya kita mengalami kasih karunia-Nya, amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita harus setia kepada Tuhan, amin. Ya, kalau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan, dengan pertobatan, air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Malam ini adalah malam pelepasan, Amin. malam kesembuhan, malam pemulihan, amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang bekerja, amin. Bukan kita, Roh Kudus yang bekerja, dan Dia siap memulihkan kita. Saudara, ya, minggu lalu kita sudah berbicara tentang, ya, firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita ditebus Tuhan untuk menjadi berkat, ya. Tuhan disalib supaya kita menjadi berkat, supaya kita menerima berkat Abraham itu, janji yang diberikan kepada Abraham. Amin, saudaraku. Kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat, loh. Amin. Itu makanya kita jangan mau hidup dalam kemiskinan lagi. Kemiskinan yang disebabkan oleh dunia ini, ya. Beda yang dibilang Tuhan, berbahagia orang yang miskin di hadapanku karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Itu bukan berarti miskin seperti miskin papa yang di dunia ini, bukan. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, itu maksudnya miskin, berharap kepada Tuhan. Nah itu, tapi kalau miskin menderita, miskin terseok-seok di muka bumi ini, itu bukan bagian anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku? Bukan. Ya. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Siapapun kita, bukan maksudnya kita menjadi orang yang miliarder seperti orang dunia. Ya. Kantong tebal, kumis tebal, kacamata tebal. Bukan begitu maksudnya. Ya, kita menjadi berkat itu menjadi saluran kasih Tuhan. Ya, walaupun kita punya harta tidak melimpah seperti orang dunia, ya, tapi kita menjadi saluran kasih Tuhan. Amin. Membawa orang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi apakah Tuhan tidak mau juga kita melimpah harta jasmani? Siapa bilang? Tuhan mau supaya kita juga diberkati secara jasmani, amin, saudaraku? Amin. Iya. Dan kita tidak berkekurangan. Nah, coba kita lihat, ya. Saudara mau menjadi saluran berkat, amin? Amin. Amin. Mau jadi saluran berkat jasmani juga, mau, amin? Amin. Haleluya. Siap? Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Kita baca sama-sama saja ya. Yohanes 10 ayat 10. Ya, minggu lalu kita sudah bacakan ayat ini. Sekarang juga. Ya, dengan suara yang tegas kita baca bersama-sama, dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. Nah, nanti kita lihat langkah-langkahnya ya. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi jangan mau ikut dengan kata-katanya si pembunuh, si pencuri, si pembinasa, yaitu iblis. Dia menggoda hati kita. Dia menggoda supaya kita hidup dalam dosa. Dicurinya hati orang supaya hidup dalam kebinasaan. Nah, tapi Tuhan Yesus datang. Apa firman Tuhan bilang? Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai
hidup. Arti hidup di sini hidup yang kekal, hidup dalam hadirat Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang bukan hanya untuk selamatkan kita, bukan hanya untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita di muka bumi ini, tetapi Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Saudara, saya mau ulangi sedikit lagi. Arti hidup yang kelimpahan kemarin apa kita bilang? Hidup yang menjadi berkat. Arti kelimpahan itu mengalir, membual airnya, mengalir kemana-mana. Dengan kata lain, hidup kita diselamatkan Tuhan, hidup kita dibebaskan Tuhan, hidup kita dipulihkan Tuhan, supaya kita hidup berkelimpahan, supaya hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi saluran berkat loh, itu makanya Tuhan selamatkan kita ini bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Tuhan selamatkan kita ini untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, menyatakan berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Kita hidup menjadi berkat. Kita hidup menjadi berkat. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana berkat jasmani ini, kelimpahan ini menjadi nyata dalam hidup kita? Kita harus lakukan apa yang menjadi aturan Tuhan. Amin, saudaraku. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan supaya kita mengalami yang namanya kelimpahan. Mengalami yang namanya kelimpahan, saudaraku sekalian. Jangan mau hidup biasa-biasa. Jangan mau. Makanya kita harus cari rahasia firman Tuhan. Saudara, jangan mau hidup biasa-biasa. Amin, saudaraku. Hiduplah berkelimpahan, karena untuk itulah Tuhan panggil kita. Saudaraku sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya, menyatakan berkat Tuhan, menyatakan berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Nah, itulah sebabnya Tuhan persiapkan kita. Tuhan persiapkan kita untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku. Untuk menjadi berkat. Saudara mau diberkati, amin? Amin. Mau diberkati? Amin. Ini serius ini. Ini Tuhan dengar, surga mendengar. Saudara mau diberkati? Amin. Amin. Saudara, bagaimana langkah-langkahnya supaya kita mengalami kelimpahan? Nih, pertama, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Coba kita lihat Maleaki 3. Maleaki 3. Nah, Maleaki 3 mulai dari 8 sampai dengan 12. Haleluya. Maleaki 3. Maleaki 3 sudah dapat, katakan amin. Belum dapat. Maleaki 3 itu dulu, ya, yaitu sebelum Matius, ya. Nah, sudah dapat? Maleaki 3 belum dapat? Sudah dapat, katakan amin sekali lagi. Amin. Ya, kita baca sama-sama. Atau saudara mengikuti saja. Ya. Saya bacakan untuk kita dengar baik-baik firman Tuhan. Maleaki 3 itu sebelum Matius, ya. Ya. Bukakan ke sebelah kirinya. Amin. Oke. Maleaki 3 mulai 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai apa? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Laka-laka hidup berkelimpahan, hidup menjadi berkat. Saudara, kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin, saudaraku. Kembalikan. Kembalikan. Amin. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Nih, firman Tuhan bilang, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Tuh, sudah kena kutuk. Kutuk apa ini kira-kira? Kutuk apa? Kutuk berkekurangan, kemiskinan, kegagalan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Ya, kamu seluruh bangsa. Menipu seperti apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nih, saudaraku, ya, kenapa orang mengalami kekurangan? Karena mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuh, perhatikan. Aduh, Pak Pendeta, kalau aku ngasih mengembalikan, ini perpuluhan ini mengembalikan loh. Ya, perpuluhan ini mengembalikan, bukan taburan. Saudara, perpuluhan itu kewajiban, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, kenapa orang tidak mengalami satu namanya terobosan dalam hal keuangan? Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuh, ya, banyak orang di YouTube sana mengatakan perpuluhan itu kan perjanjian lama, Pak Pendeta. Terus perjanjian lama itu bukan firman Tuhan kan? Ya kan? Ujilah aku, kata Tuhan, uji aku. Uji. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu tidak memberi perpuluhan, dan ketika kamu memberikan perpuluhan, bagaimana keadaanmu? Uji Tuhan, kata Tuhan. Kalau perintah yang lain nggak ada uji-uji. Kalau perintah yang lain Tuhan bilang lakukan. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan ingin menunjukkan sesuatu dengan perintah yang ini. Tuhan ingin menunjukkan. Itu sebabnya Tuhan bilang ada kata-kata ujilah. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Kelimpahan. Amin. Halo Pak Pendeta, aku dapatnya cuma selawi ribu. Kayak apa? Aku ngasih perpuluhan. Mahamen aku cina Pak Pendeta. Saudara bukan memberi kepada pendeta. Bukan. Apalah artinya perpuluhan cuma 2.500, cuma 5.000. Saudara memberi itu, mengembalikan itu bukan kepada pendeta, tetapi kepada Tuhan, ya, melalui pendeta, melalui gerejanya, dan dikelola oleh gerejanya.
Saudara harus mengerti bahwa aku melakukan ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau aku mengembalikan perpuluhan, kalau aku jual tanah nanti bagaimana? Kenal banar perpuluhannya tuh. Kayak apa membaginya? Kalau aku jual tanahku 700 ya 700 saja untuk dia terserah. Bagaimana aku nak membaginya tuh? Saudara, kalau saudara mulai taat dari hal yang kecil, saya pernah mengembalikan perpuluhan tuh 5.000 pernah. Kan saudara bilang nggak pernah. Minggu itu ya memang dapat segitu ya saya kembalikan. Pernah saya kembalikan 5.000, pernah. Kenapa saya? Karena saya mengembalikannya itu kepada Tuhan. Bukan saya melihat Pak Pendetanya, bukan. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tetapi apa yang terjadi? Umat Tuhan gak mau melakukannya. Berangai, ya, biarin aja gereja. Itu kan kewajiban gereja, biar aja. Ngapain aku ngasih perpuluhan? Hidup saudara kan begitu-begitu saja. Coba perhatikan. Saudara bekerja keras banting tulang. Minum extra jos. Minum apa lagi? Cutting joint, biar kerja kerasnya gak capek. Betul ya? Cutting joint, berapa pire-pire botol, campur Sprite, campur Coca-Cola, biar segar gua. Ya. Kerja 24 jam. Biar tahu mahalau ngantuk. Tapi apa yang terjadi? Ngengat dan karat, coba lihat tuh, perhatikan. Ya, belalang pelahap menghabisi semua yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Melalui apa? Melalui gerejanya. Karena kita tidak menghormati Tuhan melalui gerejanya. Ya, yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Tuh. Ujilah aku, kata Tuhan. Kembalikan. Saudara, apapun yang kita kerjakan, kalau kita mendapat hasil, sisihkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Hitung baik-baik. Kami begitu, karena kami membiasakan diri kami begitu. Apakah Tuhan pernah tidak bela? Tidak pernah. Tuhan terus membela. Amin, saudaraku. Tuhan bela. Tidak dibiarkannya anak-anaknya berkekurangan. Amin, saudaraku. Kembalikan perpuluhanmu, ya, ke rumah Tuhan. Kembalikan persembahan khusus. Ya, mulai belajar dari hal yang kecil. Jangan anak karei Pak Pendeta amun aku tegi 100 juta. Nah, aku berlaku anak perpuluhan, teh. Wah. Kalau dari hal yang kecil saja nggak mau setia, saudaraku sekalian, aduh, bagaimana mungkin dia akan memberikan perpuluhan dalam hal yang besar? Ya, saudara, ya, ada hamba Tuhan bilang nggak perlu perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Itu menguras jemaat, membohongi jemaat. Taunya dia terima perpuluhan juga di gerejanya. Itu yang di YouTube itu. Ternyata dia terima
diterima juga, nggak ditolaknya. Tuh, menuding-nuding yang lain. Kenapa Tuhan mengatur kita tentang uang, tentang perpuluhan? Jelas, angkanya jelas. Kalau kita dapat 10.000, perpuluhannya ya 1.000. Jelas Tuhan kita. Kenapa? Supaya kita betul-betul mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Saudara, kalau saudara mencintai uang, perhatikan baik-baik. Begitu lenyap uang yang saudara cari itu, yang saudara kumpul-kumpul itu, saudara tinggal nangis penuh penyesalan. Oh iya, itu makanya jangan mau kendor. Amin. Latih diri kita dari hal yang kecil. Latih. Kenapa saya sampaikan ini di desa? Supaya desa juga diberkati Tuhan. Amin. Latih diri kita jujur di hadapan Tuhan. Kamu telah kena kutuk, kata Tuhan, tetapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Coba, Tuhan aja mau ditipu. Ya, Tuhan lihat loh semuanya. Aku berkati kamu nih. Ya. Aku berkati kamu. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Saudara mau melihat kelimpahan enggak? Mau menjadi berkat enggak? Itu ada kata-kata kelimpahan itu. Berkat mencurahkan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan kalau memberkati kita bukan isu iya kan imawate. Dia seadanya aja lah akan dikalah. Dia, kita tuh anak Tuhan yang paling berharga. Tapi mau gak kita sama Tuhan itu melakukan apa yang menjadi bagian kita? Amin, saudaraku. Amin. Ini harus disampaikan supaya sebelum tahun ini berakhir kita sudah melihat berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hal ekonomi kita, keuangan kita. Amin. Amin. Aduh, Pak Pendeta, elak lah kalau masalah uang janganlah disinggung-singgung. Nggak etis, nggak enak. Pak Pendeta ini, kayak aku nih banyak uang aja. Pak Pendeta, aku nih banting tulang, banting ini kerja. Terus Pak Pendeta yang terima 10%. Kok Pak Pendeta? Itu dilihat Tuhan, itu merupakan persembahan yang harum kepada Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu perpuluhan saudara itu bukan bikin pendeta kaya, enggak. Tak bikin pendeta kaya itu Bapak Ibu. Yang bikin kaya itu berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Amin, saudaraku. Amin. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Supaya nih, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu nggak pohon anggur di padang itu? Artinya bukan pohon anggur di ladang, itu beda. Pohon anggur di ladang, pohon anggur di padang beda. Pohon anggur di padang itu bukan hasil tanaman kita, itu tanaman yang tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri, tapi hasilnya dikasih Tuhan untuk kita. Pernah mengalami itu enggak? Enggak pernah ya? Makanya kembalikan apa menjadi bagian Tuhan. Kita enggak ngapa ini, saya bawa pen aja sini. Satu ketika ya, temannya istri saya ya, temannya istri ini memang sakit loh, ya. Dia melihat kami melayani Tuhan. Nih, ini bukan, kami pun mendoakannya pun nggak pernah. Ini dia hanya melihat istri saya melayani bersama kami di desa.
Ya, di mana-mana. Saudara, ini tuh pohon anggur di padang nih. Nih perhatikan baik-baik. Dia melihat, dia telepon istri saya, Cas, minta nomor rekening gereja dong, yang kamu di desa itu. Waduh, nggak punya kita. Nomor rekening suami ada, ya. Nomor rekening Pak Gembala kami, suami saya katanya. Minta cas. Ya, istri saya dipanggil kan Dorcas namanya tulisannya. Ya. Saya kira ya paling 500.000 lah kirimnya. Ini untuk mensupport pelayanan kalian di sana. Ya paling saudara. Oh saudara. Oh saudara. Saya kira cuma 1 juta, paling 1 juta ke bawah. Kalau dia simpatisan. Tapi nggak terlalu bukan saya. Memang dia mengalami sakit. Dikirimnya saudaraku. Saudara nggak usah tahu lah berapa, tapi lebih daripada yang saya bilang. Tuh. Lebih daripada yang saya bilang. Saya bertelepon dia. Kenapa ibu? Gara-gara saya panggil ibu lah karena dia udah tua juga kan. Aduh jangan panggil ibu lah bang, katanya nggak apa-apa, saya bilang. Kenapa tergerak? Karena saya melihat pelayanan abang sama kakak, abang sama Cas. Saya berkomitmen akan membantu. Itu pohon anggur di padang. Nggak ada hubungannya dengan pelayanan kita, tapi bisa tergerak. Tergerak hatinya, coba. Itu pohon anggur di padang. Aku akan menghardik bagimu belalang pelap supaya jangan dihabisinya hasil tanahnya, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. Hasil tanah kita dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Itu makanya berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mau diperbudak uang. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita tidak akan pernah berkekurangan. Belalang pelahap akan disingkirkan Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Amin. Lakukan firman Tuhan biar tidak saudara melihat terobosan. Amin, saudaraku. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yang percaya katakan amin. Kemudian yang kedua, tabur benihmu. Coba lihat 2 Korintus 9. 2 Korintus 9. Saya singkat saja saudaraku sekalian. Tapi lakukanlah perintah Tuhan itu. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 10. 2 Korintus 9, sudah dapat katakan amin? Halaman 221. Ya. 2 Korintus 9. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Oh belum ya? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 10. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi yang menabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan bilang tabur. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nggak pernah menabur, nggak pernah nabur benih, mau menuai satu gudang. Kayak apa? Nggak mau menabur tapi mau menuai. Satu ketika ya saudaraku sekalian, Ishak. Waktu dia di Gerar, kalau saya tidak salah, Ishak. Ya, kenal Ishak nggak? Siapa Ishak? Anaknya Abraham. Waktu terjadi kekeringan di tempat mereka, ya. Ishak ini ya, nih, karena orang itu memang pilihan Tuhan dan diperintahkan Tuhan supaya dia pergi ke satu tempat dan dia melakukannya. Itu makanya kalau dia taat, dia pada saat musim kering menabur. Firman Tuhan berkata apa? Ya, dia mendapatkan berlipat-lipat kali ganda hasil taburan. Dia menuai di saat musim yang kering. Akhirnya apa? Dia semakin kaya dan bertambah kaya. Dan sangat kaya. Itu Ishak. Pak pendeta, lagi kering kantong teh. Jatun aku teh. Jatun. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Di saat kering, kerontang dia menabur. Haleluya. Apakah Tuhan biarkan begitu saja? Yang ditaburnya itu dituainya. Tuh, tabur benihnya, amin. Tabur di tempat yang tepat. Kalau nggak ada gereja kok taburnya di tempat yang lain. Ya, kalau tabur benih padi jangan taburnya di laut, nanti nggak tumbuh, nanti dimakan ikan itu. Menaburlah di tanah yang subur, amin. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nih, kalau menabur dengan sukacita, saudara, memberi itu dengan sukacita. Dia mangan aku teh, mahamen aku amun tidak. Kalau aku nggak ngasih juga aku malu. Jangan karena orang lain, jangan karena malu, jangan. Menaburlah karena kerelaan hati, karena sukacita. Kalau memang nggak tergerak, jangan. Ya, jangan karena mau dilihat orang. Jangan, karena seperti si Ananias dan Safira membohongi Roh Kudus. Jangan. Berikan dengan rela hati, dengan sukacita, dengan tulus hati. Amin, sahabatku. Amin. Karena Tuhan akan menyediakan benih bagi kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan tangan kita kosong untuk menabur benih. Menabur bukan begini, ya kan? Menabur teh begini, nah, putih. Jujur dia. Tuh Pak Pendeta, TG berkat teh. Nah, putih. Amin, saudara. Tapi menabur pun saudara jangan hanya berpikir tentang uang saja, coba. Amin, saudara. Menabur kebaikan, menabur kasih, menabur perhatian. Coba tadi katanya Pak Untung mau nginap sini. Coba, itu menabur.
Saudara kalau dengar hamba Tuhan mau menginap di sini, saudara biarkan dia kelaparan. Ah. Oh, I don't know lah gitu. Ya, dia ketawain diet ya. Paling tidak adalah kopi dan mie-nya. Indomie rebus, tapi Pak Untung nggak makan Indomie sih. Boleh, nggak pakai bumbu. Dia makan babi panggang, ayam panggang. Ini rahasia di antara kita saja. Susah. Ya, ayam kampung panggang, ini bagus lagi. Ayam kampung sup, Behau. itu wow itu. Ayam. Ikan behau. Ya, enggak. Maksud saya itu begini. Taburlah dengan sukacita. Amin. Ya, itu gitu-gitu hamba Tuhan luar biasa loh. Saudara kalau nggak mana, tabur di tempat yang tepat. Tabur perhatian, tabur kasih. Amin, saudaraku? Iya. Tabur, jangan tahan-tahan benihnya. Benih bukan untuk dimakan. Kalau benih dimakan, tidak akan tumbuh apa-apa. Benih itu untuk ditabur supaya tumbuh lagi yang banyak, sehingga benih tidak pernah habis-habis. Amin, saudaraku. Tabur. Amin. Taburlah, maka kau akan menuai. Amin, saudaraku. Itu makanya Tuhan datang memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal di muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup yang kekal saja. Tuhan datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, sukacita melimpah, bahagia melimpah, berkat jasmani pun melimpah. Supaya apa? Supaya menjadi berkat. Menjadi berkat. Kita menabur benih, menabur. Amin, saudaraku. Kalau hati kita digerakkan Tuhan, jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Nanti kita repot. Amin. Taburlah maka engkau akan menuai. Ya, kalau mau menabur, kalau mau menuai buah durian, ya taburlah benih durian. Kalau mau menuai buah rambutan, ya tabur benih rambutan. Jangan tabur benih yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat. Karena Tuhan memanggil kita, menebus kita untuk menjadi berkat. Berkat yang melimpah, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan hanya untuk keluarga kita, bukan. Bukan hanya untuk anak cucu kita, bukan. Tetapi untuk banyak jiwa, supaya mereka mengalami berkat Tuhan dan jamaah Tuhan. Melalui pemberian kita, mereka dijamah Tuhan. Melalui kasih kita, melalui buah tangan kita, mereka dijamah Tuhan. Kok mereka itu bukan orang kaya tapi mau memberkati? Kok mereka itu mau mengasihi saya? Kok mereka itu mau memperhatikan saya? Mereka akan berkata demikian. Amin, saudaraku. Amin. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Hidup menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa.